Oke, salam sejahtera anak-anak. Kali ini kita bahas tentang gelombang berjalan. Jadi gelombang berjalan ini memiliki definisi sebagai suatu gelombang di mana setiap titik yang dilalui oleh gelombang tersebut bergetar harmonis sederhana. Bergetar harmonis sederhana itu artinya gerak bolak-balik melalui satu titik setimbang. Saya contohkan, misalnya kita ikat suatu batu, kita ikat dengan benang, lalu kita kasih simpangan dari titik setimbang awalnya di sini, lalu kita lepas, maka batu ini akan bergerak kembali ke titik setimbang, bergerak ke sebelah, lalu dia akan kembali. Nah, gerakan ini akan terjadi gerak bolak-balik melalui satu titik setimbang. Itu adalah getaran harmonis. Nah, suatu gelombang berjalan itu menyebabkan setiap titik dari gelombang itu bergetar naik turun atau bergetar harmonis. Sebentar kita akan lihat animasi dari gelombang berjalan. Nah, yang berikut adalah gelombang berjalan itu adalah suatu gelombang yang amplitudo atau simpangan terjauh itu akan sama di setiap titik yang dilalui gelombang. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya, dua definisi ini kita akan pahami saat kita lihat animasi ini. Oke, mari kita lihat. Oke, ini adalah animasi dari animasi PET. Jadi ini pernah kita pakai pada materi sebelumnya. Nah, coba kita buat supaya dia tak berujung. Jadi anak-anak sudah tahu kalau kita mau buat gelombang, maka kita harus gerakan, kita buat osilasi atau kita getarkan naik turun, maka anak-anak bisa lihat kita dapat membentuk gelombang. Nah, lalu yang mau kita tahu adalah definisi dari gelombang berjalan. Dari dua pernyataan tadi, coba kita buat suatu osilasi. Oke, seperti ini. Frekuensinya kita kasih turun, redamannya kita kasih turun sedikit. Maka anak-anak lihat dari dua definisi yang sudah dipaparkan tadi, perhatikan untuk membentuk satu gelombang berjalan seperti ini. Anak-anak perhatikan, setiap titik pada tali ini anak-anak dia tidak bergerak ke kanan, ke kiri, dia hanya bergerak naik turun. Kita lihat satu-satu. Coba misalnya kita kasih turun frekuensinya sedikit, supaya kita bisa lihat. Perhatikan titik hijau ini. Titik hijau pada gelombang ini, pada tali ini, dia hanya bergetar naik turun atau berosilasi sederhana. Perhatikan titik hijau yang ini juga. Titik hijau ini juga hanya bergetar naik turun. Jadi setiap titik pada gelombang ini, kalau anak-anak perhatikan dengan baik-baik, kalau kita kasih kurang frekuensinya lagi, setiap titik dari gelombang ini tidak bergerak ke kanan atau ke kiri, dia masing-masing hanya bergerak naik turun atau berosilasi di tempat. Oke? Jadi itu adalah definisi gelombang berjalan. Jadi yang berjalannya adalah energi yang berjalan atau merambat. Tetapi setiap titik dari gelombang ini, dia hanya bergerak naik turun. Oke. Nah, bayangkannya adalah satu gabus kita apungkan di air laut. Saat gelombang datang, gabus itu tidak bergerak maju, terikut oleh gelombang. Dia hanya bergerak naik turun, mengikuti osilasi dari gelombang. Yang membuat gabus itu bergerak adalah arus pertama atau mungkin angin. Tetapi prinsip gelombang berjalan adalah setiap titik dari gelombang itu dia hanya bergerak naik turun. Itu yang pertama. Poin kedua adalah anak-anak bisa lihat, mungkin kita ganti pulsa di sini. Misalnya pulsa ini kita kasih amplitudo tinggi. Kalau kita kasih simpangan terjauh, maka perhatikan setiap titik pada tali ini akan juga mencapai simpangan terjauh. Kita perhatikan titik yang ini ya. Kalau kita kasih simpangan terjauh, titik pertama adalah di sini. Maka semua titik ini akan menempuh simpangan terjauh juga. Bahkan sampai di bawah sini dia akan juga mencapai simpangan terjauh di sini. Coba kita lihat. Lihat ya, semua titik akan mencapai simpangan terjauh atau amplitudo terjauh. Itu dua definisi dari gelombang berjalan. Oke, ini animasi kedua dari opisics.com. Anak-anak bisa cari.
Uh, Kalau kita lihat ya, kalau kita jalankan aplikasi ini, ya, anak-anak bisa lihat kalau kita mau buat gelombang berarti kita kasih gerak getaran atau osilasi, yaitu gerak naik turun. Maka yang terbentuk adalah gelombang. Oke. Nah, persamaan simpangan misalnya gini, dalam satu waktu kita stop. Pada waktu ini simpangannya ada di tengah 0,5. Ya, tapi untuk gelombang lain dengan waktu tertentu, misalnya di sini simpangannya berapa? Kita bisa hitung menggunakan persamaan ini, persamaan simpangan. Nah, kalau anak-anak lihat gerak bolak-balik ini sama dengan gerak melingkar. Jadi simpangannya sama. Sehingga anak-anak lihat ada cos, sin, ini adalah operator trigonometri lingkaran. Ada sudut yang ditempuh. Oke. Jadi ini animasi kedua. Dengan melihat animasi ini, yang mau kita hitung adalah yang mau kita lihat adalah persamaan umum dari simpangan di setiap titik dari gelombang ini. Nah, sekarang kita mau lihat persamaan simpangan dari gelombang berjalan. Oke. Kita lihat persamaan simpangan dari gelombang berjalan, khususnya setiap titik dari gelombang berjalan itu kita bisa hitung dengan Y sama dengan A sin omega T kurang KX. Jadi anak-anak tolong ingat persamaan ini. Kenapa Y? Kenapa kita pakai Y? Kalau kita lihat suatu koordinat kartesian, di dalamnya ada gelombang, ada bukit, ada lembah seperti ini. Ke atas dan ke bawah ini adalah Y. Di atas Y positif, di bawah Y negatif. Kalau ke kanan apa? Ke kanan berarti X positif, ke kiri berarti X negatif. Anak-anak lihat, yang dimaksud dengan persamaan simpangan adalah misalnya pada titik ini, dia menyimpangnya berapa sentimeter dari normal. Atau pada titik di sini, dia menyimpangnya berapa sentimeter dari normal. Maka kita gunakan simbolnya Y, karena menyimpang itu adalah ke atas atau ke bawah, sesuai dengan koordinat kartesius. Nah, misalnya pada suatu waktu T, misalnya T-nya ada nilai tertentu, X-nya adalah jarak dari titik pusat sumber getaran. Maka misal X untuk titik pertama adalah ini, X untuk titik kedua sampai di sini, ini X-nya. Maka kita bisa menghitung setiap titik pada gelombang simpangannya berapa pada waktu T dan pada jarak X tertentu dari sumber gelombang. Oke, maka anak-anak harus mengingat persamaan gelombang Y sama dengan A sin omega T kurang KX. Di mana anak-anak juga harus ingat omega itu adalah 2pi per T. T ini adalah periode. Dan itu juga sama dengan 2pi kali F frekuensi. Karena frekuensi itu sama dengan 1 per periode. Oke, maka 2pi per T itu sama dengan 2pi kali F. Oke, yang berikut omeganya sudah. Yang berikut adalah K. Ingat, T ini adalah variabel ya, variabel waktu, ini variabel jarak. Jadi yang dapat kita uraikan adalah dia punya nilai omega dan K. K itu adalah 2pi per lambda. Oke, sehingga lihat ada keterangannya Y di sini adalah simpangan dalam meter atau sentimeter tergantung soal nanti. A ini adalah amplitudo gelombang, simpangan maksimum dari setiap titik yang dilalui oleh gelombang. Kemudian omega adalah kecepatan sudut gelombang dalam radian per sekon atau meter per sekon. Kemudian T ini adalah waktu, variabel waktu atau lamanya gelombang itu telah bergetar. Kemudian T besar itu periode atau lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran. K ini namanya bilangan gelombang. K itu adalah 2pi per lambda, di mana lambda itu adalah panjang gelombang. Itu kita sudah pelajari pada bagian kali lalu. X ini adalah jarak titik ke sumber getaran. Jadi kalau ini titiknya yang kita tinjau, jarak ke sumber getarannya berapa? X-nya. Oke. Dan yang terakhir, tentu
kita tahu bahwa kita bisa menghitung kecepatan gelombang. Kecepatan gelombang kita dapat dengan lambda per T atau lambda kali F, karena F itu sama dengan 1/T. Oke. Nah, bentuk lain dari persamaan simpangan gelombang berjalan adalah Y sama dengan asin 2pi kali dalam kurung T per T periode kurang X per lambda. Persamaan ini kita dapat karena kita keluarkan 2pi dari omega, dan kita keluarkan 2pi dari K. Oke, K sama dengan 2pi per lambda. Oke, maka lihat sisanya T di bawah ini T, sisanya lambda di bawahnya lambda. Jadi dua persamaan ini mohon anak-anak ingat.